Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal ujian akhir semester struktur aljabar di program studi pendidikan matematika FKIP Untirta. Soalnya sebetulnya ada dua. Ada soal isian singkat dan juga ada soal dengan jawaban uraian, yaitu ini. Ini untuk mahasiswa Untirta. Di kami kemarin ada juga yang mahasiswa Unimed yang ikut kuliah ini. Soalnya dibedakan karena ujiannya lebih dulu yang ini. Sama ada satu soal lagi. Oh, ini dengan ini kalau yang Unimed. Oke, ini saya akan bahas dua-duanya. Yang pertama ya seperti ini. Cuma di soal ada sedikit kesalahan penulisan. Di sini tertulisnya AB ya. Nah, ini langsung aja bahas soal seperti ini. Akan dibuktikan N adalah subgrup normal di G dengan cara menunjukkan ini subset dari N. Itu ya, berdasarkan teorema caranya seperti itu. Untuk setiap ini matrik itu anggota G gitu ya. Nah, bisa diperhatikan lagi ini N-nya, ini G-nya. Sebetulnya kalau di buku soalnya buktikan ini adalah grup, buktikan ini adalah subgrup dari G, dan kemudian buktikan dia subgrup normal. Tapi saya minta hanya normalnya saja karena waktunya 40 menit untuk 2 soal. Jadi cukup lah waktunya gitu ya. Nah, sekarang ambil anggota ini. Ambil anggota yaitu ini ya. Anggota dari sini. Kita akan tunjukkan bahwa ini adalah anggota N. Ya. Ambil anggota ini, tunjukkan dia anggota N. Itu cara menunjukkan subset. Nah, sekarang perhatikan ini ya. Ini cari inverse-nya AB0C. Ingat G itu bentuknya AB0C ya. Di mana ABC-nya adalah bilangan real dan AC-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini kita cari 1 per AC ya, inverse-nya. Ini C, ini A, negatif B, ini 0, dikali, ini kita kalikan. Ini kita kalikan 1 kali A ditambah B kali 0 itu A. Kemudian 1 kali B ditambah B kali C itu adalah B plus BC ya. Dan 0 kali A 1 kali 0 ditambahkan jadi 0. 0 kali B ditambah 1 kali C. Jadi C. Seperti itu. Kemudian kita kalikan ini 1 per AC-nya kita biarkan. Ingat 1 per AC-nya tidak 0 sehingga 1 per AC ada nilainya ya. Nah, ini kita kalikan C kali A ditambah negatif B kali 0. Jadi AC begitu ya. Kemudian C kali ini berarti BC plus BC kuadrat gitu ya. Ya, karena dikalikan C ya. Jadi BC ditambah BC kuadrat ditambah negatif B kali C. Jadi negatif BC. Itu. Kemudian 0 kali A ditambah A kali 0 itu 0. Yang ini hasilnya 0 kali B plus C 0, A kali C AC. Begitu. Nah, baru kita kalikan dengan skalarnya ini. Kita peroleh A ini 1, ini kan 0 ya. BC kuadrat dibagi AC. BC kuadrat dibagi AC itu adalah BC dibagi A. Kemudian di sini 0, di sini 1. Nah, kita perhatikan di sini BC per A anggota real. Jadi karena A kali C tidak sama dengan 0, jadi AC-nya kan tidak sama dengan 0, maka ya A-nya pasti tidak 0. Sehingga BC per A adalah bilangan real. Jadi bukan pembagi 0 gitu ya. Nah, ini gitu ya. Anggota N. Jadi kalau begitu si ini anggota N. Dengan demikian himpunan ini subset dari N. Berdasarkan teorema
N adalah subgrup normal. Jadi seperti itu, terbukti ya. Kemudian lanjut ke yang nomor 2, soalnya seperti ini ya, K. Nah, ini soalnya diambil dari buku. Sebetulnya kalau di buku tunjukkan bahwa ini adalah subgrup, ini juga subgrup dari G. Setelah itu buktikan bahwa G per K isomorfik gitu ya. Nah, ini K, G per K. Nah, caranya berdasarkan teorema isomorfisme kita definisikan. Kita definisikan fungsi dari G ke H dengan rumus gitu ya. Fx sama dengan X kuadrat. Nah, begitu. Dari mana X kuadrat? Nah, dilihat si H-nya itu bentuknya kan X kuadrat. Ya, berarti kalau gitu kita harus bawa anggota G menjadi X kuadrat. Maka rumusnya Fx sama dengan X kuadrat. Seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita mendefinisikan fungsi harus dibuktikan terdefinisi dengan baik. Tapi ini fungsinya sudah umum, jadi tidak perlulah. Tinggal kita tunjukkan bahwa dia homomorfisme dan homomorfisme yang surjektif. Nah, homomorfisme yang surjektif itu disebut epimorfisme ya. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa F-nya itu homomorfisme gitu ya. Langsung aja saya tulis sini. Ambil misalnya A dan B anggota G. Maka FAB sama dengan AB kuadrat. Sampai di situ dulu. Karena G adalah grup atau merupakan grup abelian, maka AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kalau bukan abelian ini tidak mungkin terjadi gitu ya. Ini belum tentu terjadi. Kemudian ini sama dengan ini kan FA dikali FB. Sehingga FAB sama dengan FA dikali FB. Gitu ya. Nah, dari situ ini berarti F adalah homomorfisme. Begitu. Ya, kemudian kita mau tunjukkan surjektifnya. Nah, untuk menunjukkan surjektif kita ambil anggota kodomait. Jadi kita ambil misalnya Y anggota H. Ingat H itu bentuknya adalah kuadrat dari anggota G. Maka kalau Y anggota H, maka Y ini pasti bisa kita tulis sebagai X kuadrat untuk suatu X anggota G gitu ya. X anggota G. Gitu. Nah, kalau begitu ya sudah kita pilih aja X anggota G. Sehingga berlaku Y sama dengan X kuadrat dan X kuadrat itu adalah Fx. Nah, ini membuktikan bahwa F adalah fungsi yang surjektif. Gitu. Tinggal satu lagi, kita harus buktikan bahwa K adalah kernel. Atau kita cari kernelnya ya. Kernel dari F itu adalah semua anggota G. Ya, kernel dari F itu, ingat F-nya adalah Fx-nya adalah X kuadrat. Jadi kernelnya adalah semua anggota G yang petanya sama dengan E di H. Gitu. Nah, kemudian ini tapi FA-nya itu adalah A kuadrat. Ya. Gitu ya. Sehingga dengan demikian
orde A itu 2. Tapi jangan lupa identitas di G itu pasti anggota kernel F, gitu ya. Oleh karena itu dalam hal ini si kernel F-nya itu adalah A kuadratnya sama dengan 2 ya. Atau lebih tepatnya si A kuadratnya sama dengan E, tetapi E di G sendiri adalah anggota kernel. Ingat homomorfismanya. Sehingga kalau begitu anggota G yang ordenya kurang dari 2. Jadi ini udah otomatis, yang lainnya adalah identitas. Nah, identitas itu kan kurang dari 2, yaitu 1 artinya. Begitu. Nah, jadi dengan demikian ini tuh sama dengan K. Ya. Jadi berdasarkan teorema isomorfisme 1, isomorfisme yang pertama, G per K isomorfik dengan H. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin supaya lebih dapat ya. Ini ditambah kernel F itu ditambah ini identitas di G begitu. Nah, yang sebelah sini adalah kok ditambah, digabung gitu. Yang ini ordenya 2. Nah, kalau yang ini kan ordenya 1, jadi bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke, itu. Kemudian soal yang ketiga, buktikan R bintang. R bintang itu adalah himpunan bilangan real tanpa 0 ya. Ini maksudnya seperti ini tadi. Kalau di soal saya nulisnya begini, seperti yang ada di buku. Ini isomorfik dengan R double bintang. R double bintang ini adalah himpunan bilangan real positif. Nah, untuk keperluan tersebut sama dengan soal nomor 2 tadi, definisikan fungsi dari R bintang ke R double bintang. Jadi kita mendefinisikan fungsi yang membawa bilangan real yang bukan 0 ke bilangan real positif. Maka yang paling mungkin adalah aturan fungsinya dengan rumus gitu ya, aturan fungsi Gx sama dengan nilai mutlak X gitu ya. Nanti Anda bisa coba, bisa nggak Gx-nya itu sama dengan X kuadrat. Nah, tapi ini buat latihan sendiri aja. Nah, sama dengan sebelumnya tadi kita tunjukkan bahwa dia homomorfisme ya. Jadi yang pertama kita ambil X dan Y anggota R bintang. Gitu ya. Perhatikan bahwa Fx y sama dengan nilai mutlak X y. Nah, ini pengetahuan kalkulus ya. Atau di SMA juga ada ini. Nilai mutlak dari X y itu sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y, dan ini sama dengan X kali F Y. Gitu ya. Ini berarti F adalah kok F sih? Maaf. G ya. Ini G, ini G. G adalah homomorfisme. Berikutnya kita tunjukkan surjektif. Y adalah fungsi yang surjektif. Oleh karena itu kita ambil misalnya Y anggota R bintang, R double bintang. Gitu ya. Y double bintang. Kalau begitu ya kita pilih aja. Ini kan pasti positif. Kita pilih Y itu sendiri anggota R sehingga berlaku. Nah, karena Y-nya itu positif, maka nilai Y itu sama dengan nilai mutlak Y. Gitu. Atau kalau mau pilihnya negatif Y juga boleh sih. Ini sama dengan F lagi. G
Y. Ya, jadi untuk setiap anggota kodomain terdapat anggota domain sedemikian hingga berlaku begini. Ini membuktikan bahwa G adalah fungsi yang surjektif. Lanjut. Nah, ini contoh jawaban, nanti dibahas belakangan. Saya tambahkan halaman aja. Kemudian kita cari kernelnya. Kernel F itu kernel F itu adalah semua anggota R bintang sedemikian hingga Gx-nya sama dengan identitas di R identitas di R double bintang. Identitas di R double bintang itu adalah 1. Nah, ini berarti X anggota R bintang sedemikian hingga nilai mutlak X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, yang nilai mutlaknya 1 ya nggak ada lagi kecuali 2 ini. Nah, oleh karena itu jadi berdasarkan teorema isomorfisme 1, maka R double bintang R bintang per ini isomorfik dengan R double bintang. Jadi terbukti ya. Itu cara membuktikannya. Nah, sayang jawaban mahasiswa banyak yang salah. Ini soal yang pertama banyak jawabannya seperti ini. Ini inverse, sepertinya ini dapat cari dari internet ya. Mencari inverse-nya seperti ini tuh, waduh, parah ini. Tapi minimal sudah bisa menuliskan itu, meskipun saya tidak pernah membuktikannya dalam teoremanya tidak begini, tapi saya menuliskan tadi kalau mau pakai, harusnya sih karena ini unsur jangan huruf kapital ya, harusnya begini sih, tapi ya saya maklumi aja lah, yang seperti saya kasih nilai 1 dari skor maksimal 5. Nah, ini ada yang betul ya, cuma tinggal sedikit kekurangan beberapa keterangan aja. Misalnya hanya sampai menunjukkan bahwa ini tuh anggota N, belum sampai kesimpulan bahwa X inverse NX subset dari N, kemudian berdasarkan teorema dia N merupakan subgrup normal. Kemudian ini yang nomor 2 ya, memang di soal saya ada kesalahan menulis ini ya, harusnya kurang dari sama dengan. Nah, di sini sudah betul ini yang dirumuskan fungsinya dari G ke H, Fg sama dengan, nah ini kesalahan pertama itu Fg sama dengan X kuadrat, itu nggak nyambung. Kalau mau ya Fg sama dengan G kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang diambil X1, X2 nya anggota H, padahal fungsinya kan dari G ke H, harusnya anggota G gitu ya. Kemudian X anggota H, maka terdapat, nah ini juga harusnya A anggota G gitu ya, sehingga X sama dengan A kuadrat Pak. Nah, baru pilih Y sama dengan G. Nah, ini juga apa ya, seperti hasil ya, sudahlah, ini A harusnya, nah ini FA gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk soal yang tadi ada juga yang tidak menggunakan teorema isomorfisme. Dia langsung dengan definisi isomorfisme ini ya, mendefinisikan ini. Nah, cuma kesalahannya ini FA-nya apa? Harusnya jelas gitu FA-nya tuh. Ya, dalam hal ini kalau mau V KA ini koset ya sama dengan A kuadrat. Itu baru tunjukkan terdefinisi dengan baik, injektif, surjektif, dan homomorfisme baru benar. Nah, karena dari sini sudah tidak jelas F-nya, maka jadinya salah ya.
Terakhir, ini juga 90% jawabnya seperti ini. Sudah betul, tapi kok ini begini membuktikan homomorfismenya. Dan seragam, hampir 90% begini jawabannya. Ya, yang seperti ini karena kesalahannya di sini, mungkin juga kesalahan yang lain, saya kasih skor 2,5 dari skor maksimal 5 ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran untuk siapapun yang menonton, menyimak video ini. Jangan lupa kalau menyimak sambil ditulis ya, supaya tidak bolak-balik nonton video. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.